Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa ahli kulli wa ashabi kulli wa tabi'ihim lahum bi ihsan ila mitin samailam musannif hadzal kitab Syekh Abi Zakaria Muhammadin An-Nawawi wa Allah taghasyahu bil maghfirah wa sakinu jannah wa yu'itu an barakati wa karamati fil akhirah wa fil umur. Faman hadara hadzal majlis al-mubarak al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu khutbatani. Halaman 22 bab sholat Jumat. Kalau di kitabku halaman 22 ini. Al-khamisu utawi syarat kang kaping 5. Al-khamisu utawi syarat kang kaping 5 saking rangkaian sholat Jumat iku khutbatani khutbah loro. Qabla sholati ing dalam sadurunge sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat yang kelima adalah 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua yang dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Tetapi kalau kita melihat pada sejarah pensyariatan khutbah Jumat, awal mulanya khutbah Jumat itu dilaksanakan ba'da sholat, setelah sholat Jumat. Itu awal mulanya. Tetapi pada saat itu masyhur itu ada riwayat tentang Dihyah Al-Kalbi yang itu mengeluhkan ketika itu Rasul berkhutbah setelah sholat, dan pada saat itu musimnya musim paceklik. Sehingga para jamaah itu ketika menunggu khutbah setelah sholat, kemudian menunggu khutbah atau mendengarkan khutbah, itu dirasa memberatkan bagi mereka. Sehingga pada akhirnya Rasul merubah itu menjadi sebelum sholat. Tetapi ini hanya khusus pada khutbah Jumat, karena khutbah Jumat itu menjadi syarat sah rangkaian sholat Jumat. Nah, bila mana itu menjadi syarat sah, maka syarat itu letaknya di awal, tidak boleh di akhir. Asyartu muqaddamun ala masyrutihi. Syarat itu harus didahulukan ketimbang suatu yang disyaratkan. Lain halnya dengan khutbah seperti hanya khutbah sholat Id atau sholat sunnah yang lain. Khutbah di sini bukan menjadi syarat sah pada rangkaian sholat sunnah itu, melainkan hanya sebagai takmilah atau penyempurna. Sehingga apabila ada sholat Idul Fitri atau Idul Adha, tidak ada rangkaian khutbah, sah sholatnya. Tapi kalau untuk sholat Jumat harus ada khutbah untuk bisa mengesahkan sholat Jumat. Kalau dalilnya ini hadisnya hadis fi'li. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jumu'ah khutbataini yajlisu bainahuma. Dulu Rasulullah itu pernah berkhutbah di hari Jumat, selalu berkhutbah di hari Jumat 2 kali khutbatan
yang diselingi dengan duduk di antara keduanya. Wa arkanuha utawi pira-pira rukune khutbah. Wa arkanuha utawi pira-pira rukune khutbah iku khamsatun ana 5. Rukun khutbah ada 5. Rupane hamdulillahi ta'ala, muji marang Allah ta'ala. Yang pertama itu adalah membaca hamdalah atau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sholatulan maca sholawat ala Rasulillahi ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walafzuhuma utawi lafate hamdalah lan sholawat iku muta'ayyanun tertentu apa lafzuhuma. Syarat sah khutbah, rukun-rukun khutbah itu yang pertama membaca hamdalah, karena memang ada hadisnya. Kalau di hadis itu hamdalah yang masyru' atau yang maurud warid di dalam hadis itu rodok dawa. Yang itu loh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina dan seterusnya. Nah, tetapi kalau di Minhajut Thalibin ini lafadznya tertentu. Tertentu ini maksudnya lafadz-lafadz yang memang sudah disebutkan oleh syara'. Dalilnya sudah ada. Hanya saja di dalam hal ini lafadz ini memiliki kelonggaran, sehingga khotib bisa menggunakan lafadz alhamdulillah atau lafadz-lafadz yang lain, misalnya dibalik secara struktur, dibalik lillahil hamdu dan sebagainya, itu diperbolehkan. Ahmadullah, nah itu tidak ada masalah, mencukupi. Kemudian sholawat. Kalau sholawat ini tidak ada dalilnya, tidak ada dalil di dalam hadis. Cuma karena khutbah itu adalah sesuatu yang menuju atau membutuhkan kepada zikrullah, sehingga kaidahnya kullu ma iftaqara ila zikrillah iftaqara ila shalah. Segala sesuatu yang membutuhkan atau yang menuju kepada zikrullah, substansinya itu adalah zikrullah, maka di sana wajib hukumnya menyebutkan sholawat. Karena antara Allah dan Rasul itu dua hal yang saling berkaitan, sehingga ketika disebut nama Allah ya disebut nama Rasul. Nah, itu. Wal wasiyatu lan berwasiat, wasiat bitaqwa, wasiat takwa. Wala yata'ayyanu lan ora dadi tertentu apa lafzuha, lafate wasiat takwa ala sahihi miturut qaul sahih. Kalau wasiat takwa ini wajib hukumnya karena maksudul khutbah itu tujuannya adalah al-wa'dzu. Al-wa'dzu itu apa? Mau'izah, memberi nasihat. Sehingga ndak ono ceritane khutbah itu isine politik, ngono ndak ono. Itu bukan makomnya, bukan pada tempatnya, itu orasi itu. Orasi ilmiah masuk. Tapi kalau khutbah Jumat itu apapun yang itu isinya al-wa'dzu, mulai dari misalnya menyebutkan janji-janji Allah, menyebutkan ancaman-ancaman Allah, atau memberikan nasihat dan sebagainya, yang di sana memang substansinya adalah pada hal-hal yang menuju pada ukhrawi. Tetapi tidak ada masalah bila mana ada unsur-unsur duniawi, hanya saja tidak boleh meninggalkan unsur ukhrawi. Maka materi khutbah ya itu tak ono. Materi khutbah ya itu saja, tergantung khotibnya itu mengemas bagaimana. Saya laki-laki wis pernah khutbah ya. Mana-mana lah ada pengasuh udur khutbah no. Isi ke no. Imron. Dia Udin langsung khutbah wis. Wasiat takwa kalau umum, kalau di dalam kitab-kitab wasiat takwa itu
tidak harus menggunakan ayat Quran, jadi cukup ittaqullah itu mencukupi. Wa hadzi salah satu utawi ikilah telu tegese hamdulillah wa sholatu ala rasul wal wasiyah bit taqwa iku arkanun pira-pira rukun fil khutbataini ing dalam khutbah karone. Masing-masing diantara hamdulillah, sholawat dan juga wasiat takwa ini menjadi rukun pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Artinya bila mana ini tidak dibaca atau tidak diucapkan oleh khotib, maka khutbahnya ini dianggap batal sehingga wajib mengulang lagi. Balenina khutbah. Balenina khutbah. Warabihu tawi kang nomor 4 iku qiraatu ayatin, maca saayat fi ihdahuma. Maca ayat Quran fi ihdahuma ing dalam salah sijine khutbatain. Wakilalan diucapaken apa fil ula, qiraah fil ula ing dalam khutbah sing pertama. Wakilalan diucapaken apa fihima, qiraatu ayat fihima ing dalam karone khutbah ula wasaniyah. Wakilalan diucapaken apa la tajibu ora wajib apa maca ayat, tegese sunnah. Syarat rukun yang keempat adalah membaca ayat Quran. Menurut qaul yang kuat itu ya pada salah satu di antara dua khutbah, bisa pada khutbah pertama atau khutbah kedua itu mencukupi. Entah itu nanti ayatnya itu ada kaitannya dengan ayat takwa misalnya atau di luar daripada itu. Tetapi oleh para fuqaha disyaratkan harus yang ayat yang mufhimah, harus yang memberikan pemahaman. Tidak mencukupi bila mana ayat yang disitir itu adalah Yasin, Qaf, Summa Nazar, misalnya itu. Oh, apa maksudnya? Abasa wa tawalla, summa abas, summa nazar, semua itu tidak mufhimah. Tapi yang umum itu biasanya ya mari wasiat takwa sekaligus digandeng dengan ayat takwa itu sudah mencukupi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat populer itu, ayat obrolan itu. Obrolan tiap khutbah mesti itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Nah, itu yang cukup bagus ayat takwa menurut saya itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wal khamisu tawi kang nomor 5, rukun kang nomor 5 iku ma suci perkara yaqau kang tumiba alaihi ing atase ma. Apa ismu du'ain aran donga lil mukminina kedue pira-pira wong kanggo pira-pira wong mukmin fisaniati ing dalam khutbah saniyah. Wakila lan diucapaken apa layajibu ora wajib apa doa lil mukminin fisaniyah. Rukun yang kelima itu adalah berdoa. Berdoa yang diperuntukkan untuk orang-orang mukmin pada khutbah yang kedua. Tapi menurut qaul yang lain itu tidak ada kewajiban untuk berdoa dalam khutbah, melainkan itu hanya sebuah kesunatan. Lalu nanti di sini mayaqa'u alaihi ismu doa, sementing apa wae lafaz apa saja atau kalimat apa saja sing keceluk donga. Jadi tidak harus Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat secara redaksi. Yang penting apa wae doa sing apa wae kalimat-kalimat yang bisa disebut sebagai doa untuk orang-orang mukmin. Lalu bagaimana kalau syahadat itu termasuk rukun khutbah atau enggak? Wajib enggak khotib itu harus bersyahadat?
Kok sing wedok-wedok kan bukan khotibah. Sing lanang-lanang. Beberapa kaul mengatakan itu diwajibkan, artinya syahadat itu termasuk rukun khutbah, tapi menurut kaul yang kuat tidak masuk. Artinya ya umumnya ya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, itu kayak mukadimah malah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Maka kalau biasanya aku tak tambahi syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah. Ngono wis cukup asine. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wis. Nah itu aku biasanya mau ngikut tak mukadimah sing gampang, jadi setiap khutbah ya wis itu, tinggal nanti nyari materi, sehingga dan itu tidak ada kewajiban untuk mengulang lagi wasiat takwanya dalam bahasa Indonesia, sehingga setelah itu sudah bisa langsung masuk pada materi. Tapi umumnya khotib-khotib di sekitar kita itu marilah pada siang hari ini khotib mengajak pada diri pribadi dan para jamaah untuk meningkatkan keimanan dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibalenin tapi itu tidak ada masalah. Nah, Kiai Muzaki biasanya yang langsung mari mukadimah langsung bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, langsung. Wamane mek khutbah mung 7 menit ngono. Gerudukan teko kene. Kayak lomba maraton. Mora-mora langsung barakallahu li wa lakum wis gerudukan. Wa yustaratu lan den syarataken apa kaunuha onone khutbah iku arabiyatan bahasa Arab. Murattibatal arkani hale kang ngurut-ngurutaken pira-pira rukun as-salasati kang telu. Al-ula telu kang kawitan tegese hamdulillah wassalah wal wasiyah bittaqwa. Disyaratkan khutbah ini harus berbahasa Arab, tetapi bahasa Arab di sini yang dimaksud adalah pada aspek rukunnya saja. Adapun nanti setelah selesai pada qiraatu ayah pada masuk materi itu tidak ada kewajiban untuk berbahasa Arab. Tidak ada kewajiban untuk berbahasa Arab. Lah biasanya kalau di masjid-masjid kampung itu untuk ini ada tipe masjid yang itu khutbahnya digilir, dalam arti hanya orang-orang kampung. Tergantung Jumat Jumat Wage siapa, Jumat Kliwon siapa. Jadi khotibnya cuma 5 orang. Itu digilir setiap bulan itu. Tapi kalau di daerah masjid perkotaan itu biasanya mengundang khotib dari luar, Yang ini rawan sekali untuk biasanya ketika khotibnya itu berhalangan. Maka takmir harus siap-siap untuk mencari ganti. Lalu gimana kalau dadakan? Dadakan ya apa? Nah, biasanya di masjid-masjid itu di mimbarnya itu mesti sedia satu buku khutbah. Entah itu bahasa Arab atau bahasa Arab full atau bahasa Indonesia. Yang itu sawaya-waya supaya sing maju isiku maca khutbah ya. Nah, gitu. Kalau tidak disediakan itu ya bingung, tidak siap materi terus apa yang disampaikan.
Tapi kalau kiai saya di pondok itu ketika ada khotib ya khotib dari luar yang dadakan tidak bisa hadir. Ya sudah beliau mukadimah setelah itu langsung barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Jadi cuma paling 4 menit 5 menit itu sama khutbah kedua ya. Wa ba'da zawali lan khutbah iku dilaksanakan ing dalam sakwuse wektu zawal. Wal qiyamu lan jumeneng fihi ma ing dalam karone khutbatain in qadara lamun kuwasa sapa khatib. Berdiri bila mana khatib ini mampu pada 2 khutbahnya. Tetapi bila mana dia tidak mampu berdiri maka boleh duduk. Boleh juga kalau tidak mampu duduk ya tidur miring. Tapi kalau aneh malah. Untuk khotib kok turun miring terus ya apa kan. Nah, sehingga para fuqaha itu memberikan solusi ya kalau memang tidak bisa berdiri lebih baik mencari ganti khotib yang lain. Di Sawangan udah penak masalahnya. Dan sangat mungkin bila mana nanti di musim-musim modern, masa-masa modern, khutbah itu nggak PowerPoint misalnya. Khutbahnya kayak presentasi, PowerPoint. Anak PowerPoint ya. Tapi itu sebenarnya tidak menyalahi syarat rukun khutbah. Cuma yo rada piye malah kuliah. Wal julusunan lungguh bainahuma ing dalam antarane khutbatain, duduk di antara 2 khutbah. Duduk di antara 2 khutbah ini jeda yang paling lama itu biqadri tumakninah, hampir biqadri tumakninah. Tapi kalau di dalam beberapa kitab itu ukurannya adalah sekira khotib itu mencukupi membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallah. Nah, termasuk yang di Mastar ini menurut saya itu kecepatan. Setelah selesai khutbah pertama, jeda untuk khutbah kedua, itu khotib urung sampai lungguh iku wis Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya menurut saya kecepatan maksudnya. Padahal di dalam jeda di antara 2 khutbah itu kan khotib kan memberikan perintah untuk beristighfar, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Itu doa di antara 2 khutbah ini kan waktu yang mustajab. Kalau di beberapa kampung itu agak lama, jedanya agak lama. Ya sesuk ndonga apa ae lah, istighfar ndonga. Kalau di dalam kitab itu jeda karena nanti harus mualah di antara khutbah 1 dan khutbah 2 harus continue. Lah batas mualahnya itu sampai mana? Kebanyakan itu dikatakan biqadri rakaatain. Jeda di antara 2 rakaat sholat. Itu masih apabila kurang daripada 2 rakaat sholat itu masih dianggap mualah. Lamanya, durasinya maksudnya. Jadi yang standar maksudnya. Nah, jadi khotib itu cek nih lungguh sik ambekan ngono. Ambekan. Tapi saya pernah menjumpai khotib ya menurut saya khotib yang ada di desa. Khotib-khotib yang ada di desa dia menggunakan buku, khotbahnya menggunakan buku. Ya ono sing basa Jawa, ono sing basa Indonesia. Lah khutbah di buku itu kan khutbah kedua itu kan biasanya ditaruh di paling belakang. Khutbah saniyah itu kan ditaruh yang di paling belakang. Terus materi itu ditaruh yang di depan sesuai dengan tema. Dia kebingungan mencari khutbah kedua. Jadi jedanya agak lama sampai kedengaran di mic. Endi. Terus ya makmume terus ya. Malah terus kemudian ada satu makmum yang maju
beritahu halaman ini. Aduh. Ya sih gue dimaklumi ya. Biasanya sepuh-sepuh biasanya sepuh-sepuh. Wa isma'u arba'ina lan ngrungokaken marang 40 orang kamilina kang padha sempurna kabeh. Khutbah ini wajib diperdengarkan oleh 40 orang karena memang dalam mazhab Syafi'i 40 menjadi syarat wajib, syarat sah. Wal jadidu wal jadidu tawi menurut qaul jadid iku annahu temen setuhune jadid iku la yahrumu ora haram alaihim ing ngatasi wong jamaah arba'in apa al kalamu guneman. Menurut qaul jadid apabila ada makmum dari di antara 40 orang itu, 40 orang yang sempurna itu berbicara, itu tidak dihukumi haram, melainkan hanya dihukumi makruh. Nah, melainkan hanya dihukumi makruh. Karena ini ada hadisnya Arabi itu, Badui, orang-orang Badui itu ketika Rasul berkhutbah itu sering disela, sering interupsi nih, sesitan. Benama an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jumu'ah faqama a'rabiyun. Kemudian berdiri, ada seorang Arabi berdiri, faqala, "Ya Rasulullah, halakal malu wa ja'al iyalu, fad'ullaha lana." Wahai Rasul, harta-harta kita itu sudah habis dan keluarga kita itu kelaparan. Rasul minta tolong kamu berdoalah kepada Allah untuk kita. Itu interupsi, itu permintaan itu. Requestnya. Nah, nyatanya itu juga tidak ada statement dari Rasul kalau itu batal. Farafa'a yadayhi wa da'a. Kemudian Rasul mengangkat kedua tangannya lalu berdoa. Nah, jadi berbicara ketika khutbah itu tidak membatalkan khutbah, dan juga tidak haram menurut ini, melainkan itu makruh. Wa yusannu lan den sunataken apa alih insatu, bener-bener ngrungokaken. Nah, karena di sini ada kesunatan untuk insot, untuk benar-benar memperhatikan isi khutbah. Nah, jadi tidak wajib hukumnya, insot itu tidak wajib. Nah, dalilnya apa? Dalilnya yaitu ayat Quran itu loh. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Karena dalam khutbah ada ayat Quran. Tapi amr pada lafaz wa ansitu, mahal istidlalnya kan wa ansitu. Kemudian hukumnya itu apa? Apakah itu ala sulul lil wujub atau bukan? Nah, nyatanya dalam ayat itu tidak mengarah kepada kewajiban, melainkan insot pada mendengarkan Quran itu hukumnya sunnah. Nah, ini dikuatkan oleh hadis itu yang biasa dibaca Muraki atau Bilal itu. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati amsit wal imamu yakhutubu faqad laghawut. Ada yang versi lain. Ada di antara kalian sudah pernah jadi Bilal ya? Nah, Bilal kan sering ya. Muraki ya, Bilal kan sering. Ada yang itu umum itu. Idza qulta li sahibika itu umum banget. Dan di beberapa daerah ada yang menggunakan idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallam ahadukum wa man yatakallam faqad lahu faman lahu fala jum'atalah. Dan seperti itu. Kultung ucap sapa ingsun Imam Nawawi al asahu tawiqul asah iku anna tartibal arkani temen setuhune ngurut-ngurutaken pira-pira rukun iku laisa ora ana apa tartib iku bisyartin teman-teman dadi syarat. Wallahu a'lam. Menurut Imam Nawawi, menurut qaul asah bahwa sesungguhnya tartib pada rukun yang telah disebutkan itu bukan menjadi sebuah syarat. Jadi entah nanti dibalik antara membaca hamdalah dulu
atau membaca sholawat dulu kemudian baca hamdalah, itu dibalik tidak ada masalah, sepenting itu terpenuhi. Kalau ada laisa kemudian khobarnya menggunakan ba, ya. Kalau ada laisa khobarnya menggunakan ba jar, ba-nya ini ba zaidah, ya. Tapi dalam makna itu berbeda antara laisa syarton dengan laisa bisyartin. Nah, kalau laisa syarton itu ya dulu alal umum, maknanya makna umum. Tapi kalau laisa bisyartin itu faedahnya adalah litawkid. Nah, jadi menurut qaul ashah, tartib pada rukun-rukun yang telah disebutkan itu sungguh bukan merupakan sebuah syarat. Wal azharu tawi qaul azhar iku istiratul muwalati, oleh den syarataken mualah nuli-nuli. Wa taharatil hadasi, lan den syarataken suci saking hadas, khatib suci saking hadas, wal khabathi lan suci saking najis. Wasatri lan den syarataken nutup aurat. Wa tusannu lan den sunataken apa khutbah ala mimbarin netepi ngatasé mimbar, au murtafiin utawa panggonan kang dhuwur. Disunahkan khutbah itu di atas mimbar atau di tempat yang tinggi. Karena tujuan dari khutbah itu kan untuk diperdengarkan. Nah, khutbah itu kan harus diperdengarkan, otomatis ya harus lebih tinggi. Untuk bisa suaranya bisa terdengar pada seluruh orang ya harus lebih tinggi. Tapi kalau sekarang ya sudah ada pengeras suara. Tapi kesunatan ini tetap berlaku. Wa yusallimu lan uluk salam sapa khatib alaman ing atase wong indal mimbari kang lungguh tetep ing dalem sandinge mimbar. Khatib kemudian bersalam kepada orang yang duduk di sekitar mimbar. Jadi ketika maju khatib salam, tapi salamnya sebenarnya ya hanya diperuntukkan untuk yang sekitar di depan-depan tok. Nah, kalau sekarang di model setelah Bilal kemudian salam, kemudian setelah itu azan. Wan yukbilalan yento madepaken wajahe khatib sapa khatib alaihi ing atase arba'in ida sa'ida ing dalam nalikane munggah sapa khatib wa yusallima lan uluk salam sapa khatib alaihi ing atase arba'in wa yajlisa lan lungguh sapa khatib summa yu'adzina nuli keri-keri azan sapa muadzin baina yadaihi. Jadi khatib menghadapkan wajahnya kepada mustami', kepada para jamaah. Kemudian khatib naik ke atas mimbar, kemudian salam, lalu kemudian duduk. Di beberapa daerah itu ya termasuk di Masjid Tarbiyah itu setelah serah terima tongkat sebelum salam itu khatib itu bilalnya cuma sholawat. Kalau di sini berlaku seperti itu, rata-rata berlaku seperti itu. Tapi di beberapa daerah, beberapa desa-desa itu ditambahi doa. Setelah sholawat 3 kali kemudian ada doa. Allahumma qawwil Islam minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala muayyidid din rabbi khtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu salam. Lah kemudian azan ini kalau bisa memang tidak ada persyaratan atau ketentuan azan kedua itu harus bagaimana. Tapi alangkah baiknya azan kedua itu tidak lebih panjang dari azan pertama. Kemudian suaranya tidak lebih tinggi daripada azan
Azan pertama, karena fungsi azan kedua itu selain iklam untuk memberitahu atau syiar, tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk memberi jeda pada si khotib, memberi jeda pada si khotib. Jadi ora usah suwi-suwi. Adane kesuwen ya khotibe malah ngantuk. Wa antakuna lan yen ta ana apa khutbah iku balighatan. Iku balighatan khutbah sing mantep. Yus jelas khutbahnya itu disampaikan dengan jelas, tegas, tapi tidak berbentuk orasi ya, tidak menggebu-gebu, santai biasa saja. Ada khutbah model khutbah hanya memberikan nasihat inti-intinya saja. Ada khutbah model khutbah kayak khutbah akademik. Isinya itu materi-materi yang tinggi. Saya suka itu mendengarkan khutbahnya Kiai Musta'in Syafi'i itu Jombang. Mesti suwe itu setengah jam khutbah. Tapi temanya cuma satu, hanya menjelaskan ayat ayat untuk manusia yang setelah dari usia 40 itu. Itu khutbahnya berseri. Khutbahnya itu ikut tok, tapi isinya beda-beda. Ayatnya yang ikut tok. Ya ayatnya cuma itu apa? 40 tahun itu. Wawasoinal insana biwalidayhi ihsana amalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa fisaluhu salasuna syahra. Wis itu tak ayat yang dilafalkannya cuma itu tak. Tapi isinya beda-beda. Tiap-tiap khutbah masih melanjutkan seri khutbah yang kemarin. Ngono ya. Jadi gampang, ndak sulit mencari materi berarti. Mafhumatan kang bisa den pahami qasirotan tur kang endek. Nah, ini qasirah pendek. Jadi khutbah ini memang dianjurkan untuk pendek, ojo dawa. Pendek versi orang itu ya masing-masing. Setengah jam itu ono sing anggap pendek. Ana sing pendek iku ya mung berapa menit. Karena ada hadis atilu sholah wa aqsirul khutbah. Yang dipanjangkan itu sholatnya, khutbahnya pendek saja. Wala yaltafitu lan ora kena nolah-noleh. Wala yaltafitu lan ora kena nolah-noleh. Sapa khotib yaminan ing dalam arah tengen wasimalan lan ora ing dalam arah kiwa fi syai'in ing dalam siji-wiji min hasaking khutbah. Ketika nyampaikan khutbah itu makruh hukumnya tolah-toleh kanan ke kiri kanan kiri tolah-toleh enggak jelas wa an ya'tamidalan yanto tetanggenan sapa khotib ala saifin ing atase nggawa pedang awa ason utawa tongkat wa nahwihi lan sepadane saif awa ason. Sepenting ada iktimat sesuatu yang dijadikan pegangan, entah itu pedang kan medeni ya. Ya khotib gue pedang jamaah ono sing rame ya tebas ya. Kalau di sini tongkat. Nah, tongkat ini tidak ada ketentuannya. Sehingga kalau tidak ada tongkat kalau di master kayak begitu, yus sapu itu kena digawe. Kena digawe cekelan sapu. Kipas angin. Bahkan dulu itu ketika hari raya Idul Fitri dan itu diwajibkan untuk sholat di rumah masing-masing,
itu kan bermunculan itu ono apa video-video ono sing nyekel sapu, ono sing nyekel apa kipas angin, ono sing nyekel apa lah semacam-macam. Wa yakunu lan ana apa julusuhu lungguhe khatib bainahuma ing dalam antarane khutbatain iku nahwa suratil ikhlasi sepadane durasi kaya dene ya maca cukupe maca surat al-ikhlas. Wa idza faragha lan ing dalam nalikane rampung sapa khatib min hasaking khutbah syara'a mongko tumandang sapa al-muadzinu muadzin fil iqamati ing dalam oleh iqamah. Wabadaro lan bergegas agi-agi sapa imam-imam liya bluho supaya tumeka sapa imam al-mihrab ing mihrab pengimaman ma'afarohi ing dalam sertane rampunge khatib. Ketika khatib sudah selesai dari membaca dua khutbah lalu kemudian muadzin itu bergegas untuk iqamah. Kemudian imamnya ini bergegas untuk sampai kepada posisi pengimaman. Wa yaqra'u lan maca sapa imam fil ula ing dalam rakaat pertama al jumu'ata ing surah Jumu'ah. Wa fi tsaniyati ing dalam rakaat kang kaping 2 al munafiqina ing surah al munafiqin jahran kelawan banter. Tapi ini jarang sekali ya. Al Jumu'ah karo al munafiqin kedawan iki. Rata-rata yang populer itu ya sabihis karo hal ataka. Iku populer itu. Al-a'la sama al-ghasyiyah. Tapi tidak ada ketentuan wis pokoke lek ne maca apa? Surat pertama itu kulhu itu udah apa-apa ya. Rakaat pertama itu kulhu, rakaat kedua Anas cukup ya. Faslon utawi kiku pasal suci fi adabiha ing dalam nerangaken tata kramane Jumaah wal ahsali lan pira-pira adus al masnunati kang den sunataken. Yusanu den sunataken apa al huslu adus li hadiriha kedue wong kang hadiri Jumat. Wakila lan diucapaken likuli ahadin apa likuli ahadin kedue saben-saben wong. Kesunatan ini kalau menurut zahir hadis itu hanya diperuntukkan untuk laki-laki yang hendak sholat Jumat. Tapi oleh para fuqaha ditarik pada sisi keumumannya. Sekalipun perempuan diniati mandi untuk mendapatkan kesunatan Jumat itu juga dapat pahala. Waktuhu tawi waktune huslul Jum'ah iku minal fajri awet saking fajar subuh. Wa taqribuhu tawi oleh ngeparakaken adus min dihabihi saking budale wong iku afdhalu luwih utama. Karena fungsi mandi di sini adalah liizalatil karihah, untuk menghilangkan bau yang tidak enak. Fa in ajaza mengko lamono dadi apes sapa wong ing adus tayammama mongko tayamum sapa man fil ing dalam kol asah. Wa minal masnuni lan iku tetep termasuk adus sing disunataken huslul aidi utawi adus krana riyaya krana hari Id wal kusufi lan hendak melakukan salat kusuf wal khusuf wal istisqa lan salat lan krana salat istisqa wali ghasilil mayyit lan adus keduwene wong kang ngedusi mayit. Orang yang setelah memandikan mayit dia disunahkan untuk mandi. Atau adus bareng karo mayite ngono. Wal majnuni lan aduse wong kang edan, majnun, wal muhma alaih lan wong kang ayan. Ida afaqa ing dalem nalikane wis sadar sapa majnun wal muhma alaih.
wal kafirin lan aduse wong kafir idza aslama ing dalam nalikane mlebu Islam wa ahsalul haji lan pira-pira adus nalikane haji wa akaduha utawi paling muakate ahsal masnunah iku huslu ghasilil mayyiti aduse wong kang ngedusi mayit sumal jumuati nuli kere-kere adus dina Jumat adus krana salat Jumat atau dina Jumat. Muakkad ini dalam hal afdholiyah atau fadilah katanya. Wa aksuhu tawi suwalike huslu ghasilil mayyit sumal jumuati diwalik misale iku al-qadimu menurut qol qadim yang paling muakkad kuat itu ya mandi karena Jumat kemudian mandinya orang yang memandikan mayit. Kultu ngucap sapa Imam Nawawi al-qadimu tawi qol qadim guna ing dalam masalah afdholiyah iku azharu luweh pertelo warajjahahu lan narjihaken ing qadim sapa laktaruna ulama akeh wa hadisuhu tawi pira-pira hadise qadim kalau qadim iku sahihatun sah kasiratun tur akeh walaisalan ora ana iku tetep walaisalan ora ana lil jadidi iku tetep keduwe kalau jadid hadisun apa hadis sahihun kang sahih wallahu a'lam wa yusanu lan den sunataken apa at-tabkiru bersegera itu apa ya agi-agi atau ngawiti isuk tabkir itu maksudnya budalan lebih awal orang azane jam 11:30 budalnya jam 11:30 tapi kesunatannya ya jam 10:30 wis budal itu berlaku lek wis sepuh-sepuh ngene wis 6 ngono rada males ngono oh malah cedek gini anjir iki lho ana khutbah karo adus ngono jadi khutbah selesai dia datang ke sini ruwet aja wa yusanu at-tabkiru ilaiha marang Jumat salat Jumat masyian hale wong kang lumaku bisakinatin kelawan anteng wa an yastahilalan yento ketungkul sapa wong fitoriki ing dalam dalane man wa hudurihi lan tekane man ngetungkulaken bi qiraatin kelawan maca ayat au zikrin utawa zikir. Wah ini kok jarang ya arek-arek materi kayak begini ya. Berjalan antara Mabena dari Mabena sampai masjid itu zikiran terus. Walayata khoto lan ora kena nglangkahi pira-pira gulune wong sapa man maksudnya kalau dia datangnya belakangan ya aja ndusel-ndusel ning ngarep maksudnya aja ndusel-ndusel ning ngarep kecuali kalau di depan itu ada saf yang masih kosong maka itu tidak ada masalah. Nah, ya takhotto itu maksudnya ngliwati gulune wong. Tapi kalau zaman dulu orang-orang Arab itu kan ya wis sakarepe dhewe maksudnya. Nah, makanya orang Jawa, orang Indonesia itu lebih beradab. Saking beradabnya jembatannya jari hancur nih mikro teaching. Ndak. Nanti kalau di depan dikira sing paling sregep ngono. Terus engko dilok-lokne karo kancane ngono. Wis ning mburi ae wis, mburi ngono. Kemudian ning kono nek konsumsine ngono, wis nyedek konsumsi wis. Nyedek konsumsi ya. Sekarang itu setiap selesai salat Jumat ada konsumsi ya. Itu kayak antri sembako. Antri ngono akeh. Wa an yatazayyana lan yento
maes-maesi sapa wong bi ahsani siyabihi kelawan nganggo pakaian terbaiknya watibin lan wewangian sing apik wa izalati dzufri lan ngetoki kuku motong kuku termasuk kias terhadap ini ya memotong rambut warihi lan ngilangaken bau badan. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi wa an yaqra lan yen to maca sapa wong Al-Kahfa ing surah Al-Kahfi yaumaha ing dalam dinane Jumat wa lailataha lan wengine Jumat sunah wa yukthiru lan ngakeh-akehaken sapa wong addu'a ing donga wa sholatan lan maca selawat ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah kalau di Jumat itu kesunatan yang masyhur di beberapa kitab akhlak tasawuf itu ya istighfarnya bisa menggunakan ilahilas itu loh. Ono sing menggunakan ilahilas tu lil firdausi ahla. Tapi ada juga kesunatan untuk melanggengkan, mendawamkan berdoa ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud agnina bihalalikan haramika saterusnya. Ada yang jaminannya itu tidak mungkin melarat lah, istilahnya mesti kecukupan, zahir batin kecukupan. Wa yahrumu lan dadi haram ala dzil jumu'ati ngatasé wong kang nglakoni Jumat apa at-tasyahulu padha-padha ngetungkulaken bil bayi kelawan dodolan. Hukumnya haram bagi orang yang melakukan sholat Jumat untuk menyibukkan diri berjualan. Karena memang ada ayat Qur'annya. Tapi keharaman ini bukan li dzatihi tapi li ghairihi. Wa ghairihi lan saliyane bae. Ba'da syuru'in dalam sakwuse tumandang fil adani ing dalam adzan baina yadayil khatibi ing dalam ngersane khatib. Fa in ba'a mongko lamun adol sapa wong soha mongko sah apa be. Apabila orang itu berjualan pada saat dikumandangkannya azan ya sah, jual belinya sah selama memenuhi syarat rukun ya sah, tapi dia kena haram karena yaitu tadi pada waktu yang tidak tepat. Wa yukrahu lan den makruhaken apa be qabla adzani ing dalam sadurunge azan pada zawali ing dalam sausi zawalu syamsi. Wallahu alam. Tapi hukumnya makruh bila mana belum dikumandangkan azan tapi sudah masuk waktu zuhur, sudah masuk waktu zuhur. Itu hukumnya makruh. Nah, di sini ulama khilaf nanti apakah keharamannya itu hanya pada dikumandangkannya azan, keharaman jual beli hanya pada dikumandangkannya azan atau full dalam rangkaian sholat Jumat itu. Nah, itu khilaf tergantung pada kalau ulama menggunakan zuhirul ayah ya hanya pada azan saja yang haram, tapi kalau mafhumnya pemahamannya ya satu rangkaian Jumat itu, satu rangkaian Jumat. Apa ayatnya apa? Ali aku. Apa ayat Qur'annya loh? Apa wadarul be? Di sini apa? Ya idza nudiya li sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Mora-mora wadarul bai' itu apa awal-awalnya? Faslun fi bayani ma tudraku bil jumu'ah man adraka ruku'an tsaniyah wallahu a'lam bishawab.